Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Semuanya sehat? Luar biasa. Semuanya kakak percaya hari ini adik-adik semua ada dalam keadaan sehat semua ya adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Tiamar. Atau mungkin adik-adik ada yang sudah lupa ya sama Kak Tiamar. Ada nggak yang udah lupa dengan Kak Tiamar? Coba diperhatikan lagi wajahnya Kak Tiamar. Tidak ada ya. Semua ingat dengan Kak Tiamar ya. Kak Tiamar percaya adik-adik tidak melupakan Kak Tiamar, ya kan? Sering nggak bawa Kak Tiamar di dalam doa? Senyum-senyum aja. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita akan beribadah. Walaupun kita masih harus tetap berada di dalam rumah, tetapi kita mau tetap beribadah karena kita percaya Tuhan tidak melihat tempat, tetapi Tuhan melihat keberadaan kita, hati kita, apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan atau tidak, apakah kita masih mau mendengarkan firman Tuhan atau tidak. Jadi adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita akan seperti biasa, adik-adik kakak undang tuh kita berdiri ya. Kita berdiri, kita sama-sama menaikkan lagu Mars PA ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sikap yang baik ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ataupun sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita serahkan dulu ibadah kita ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Berdiri. Kita akan naikkan pujian kita dari terbit matahari. 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik bisa tirukan Kak Tiamar berdoa ya, ataupun mungkin adik-adik berdoa di dalam hati, tidak apa-apa. Tapi kalau adik-adik mau tirukan Kak Tiamar juga tidak apa-apa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih juga Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali beribadah. Walaupun kami belum bisa beribadah ke gereja, tetapi kami mau beribadah di rumah kami masing-masing dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah ibadah kami hari ini. Berkati Kakak Tiamar yang sebagai pelayan hari ini, adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan, semua kami ada dalam urapan daripada Roh Kudus. Sekalipun Tuhan, kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan dengan satu pujian lagi ya. Kita akan naikkan pujian kita, kasih pasti lemah lembut ya. Setelah itu juga kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang belum Alkitabnya disiapkan, boleh diambil Alkitabnya ya, atau minta tolong nanti papa atau mama membukakan Alkitab yang akan kita baca hari ini ya adik-adik ya. Kita akan naikkan pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan sambil kita angkat pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah siap Alkitabnya? Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh buka atau persiapkan dulu Alkitabnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat yang ke-5 sampai
11 ya. Sekali lagi ya adik-adik ya, disiapkan 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan 11. Kalau sudah, biarkan Alkitab adik-adik semua terbuka. Kembali kita akan berdoa, minta Tuhan yang akan menolong kita pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah pujian kami berkenan kepada Engkau, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau membaca, merenungkan tentang firman Tuhan. Biarlah juga Engkau Roh Kudus yang akan memberikan kami hikmat pengertian akan firman yang sebentar kami baca dan renungkan. Biarlah hanya kemurahan Tuhan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik ya. Kita akan baca bersama. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kami sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesalahan yang terlampau berat. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang mengampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus diampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat yang ke-11 kita bersama-sama ya adik-adik. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah mengampuni ya, seperti yang menjadi judul pembacaan kita hari ini, harus diampuni orang yang bersalah. Nah, adik-adik pasti pernah berbuat salah kan? Benar enggak? Iya, coba adik-adik, siapa yang merasa dirinya tidak pernah melakukan kesalahan? Coba angkat tangannya. Tidak ada. Hore, berarti semua adik-adik mengerti ya apa yang Kakak Tiamar tanyakan. Jadi semua kita tidak luput dari yang pernah berbuat salah ya. Kak Tiamar juga sering melakukan kesalahan ya. Kakak percaya juga adik-adik juga pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan Kak Tiamar adalah, apakah adik-adik pernah ataupun sudah minta maaf tidak atas kesalahan yang adik-adik lakukan? Mungkin kesalahannya terhadap teman, terhadap kakak, terhadap adik, mungkin juga terhadap oma, terhadap opa, terhadap mama sama papa. Adik-adik kalau merasa melakukan kesalahan, adik-adik minta maaf tidak?
sama orang yang sudah adik-adik lakukan kesalahan? Hah? Iya, minta maaf Kak. Wah, jempol semua. Adik-adik anak sekolah minggu di GBIB Immanuel Mojokerto ini semuanya jempol, bahkan jempol 2. Semua mengakui kesalahannya. Dan adik-adik kalau melakukan kesalahan harus juga minta maaf ke orang yang sudah kita lakukan kesalahan, ya. Ngerti ya adik-adik yang dikasih Tuhan? Ngerti ya? Wah, ngerti ya. Jadi hari ini temanya adalah mengampuni, dan juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ayo adik-adik, ingat enggak doa Bapa kami yang ada di dalam surga, kalimat terakhirnya mengatakan apa? Iya, betul, jempol ya adik-adik. Kalimat terakhir di dalam kalimat akhir daripada doa Bapa kami adalah ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, adik-adik dikasih Tuhan, sebelum kita mengampuni orang, terlebih dahulu Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kita. Benar enggak adik-adik? Benar enggak? Benar ya. Melalui apa? Apa yang sudah dilakukan Tuhan untuk melakukan pengampunan atas kita? Ya, betul. Lewat Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, dan kita juga harus menerima orang yang minta ampun kepada kita. Ngerti ya adik-adik? Ngerti ya maksudnya Kak Tiamar? Hah? Ngerti ya. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita harus berani mengakui kesalahan. Contohnya, adiknya nangis gara-gara kakaknya menggoda ataupun mengambil mainannya adike, ataupun ngerusui adike main sehingga adike jadi nangis. Terus mamanya teriak, "Kakak, adiknya kenapa menangis?" Diam aja. Baik tidak? Hah? Oh, tidak baik. Jadi alangkah baiknya kalau adiknya menangis, kalau mamanya tanya, "Kenapa adiknya menangis, Kak? Kenapa adiknya menangis, Mas? Kenapa menangis? Kenapa adiknya nangis, Abang?" Adik-adik harus mengakui kesalahannya terhadap mama. Tidak boleh sembunyi-sembunyi ya, ataupun tidak boleh lari dari perbuatan yang sudah adik-adik lakukan sehingga adiknya menjadi menangis. Harus mengaku, "Kenapa adiknya nangis, Mas?" Adik-adik harus bilang ke mamanya, "Iya, Mah, tadi aku merebut mainannya adik," atau "Aku tadi ganggu adik yang sedang main, Mah." Harus seperti itu. Dan adik-adik harus minta maaf ke adiknya dulu, baru ke mama. Janji tidak akan mau lagi godain ataupun nggarai ya, adik-adik nggarai ya namanya ya, nggarai adik yang sedang bermain. Sama halnya ke adik-adik. Kalau adik-adik digarai, kalau adik-adik digodain sama adiknya, mungkin kakak-kakak di sini ya, atau yang sudah mempunyai adik njaraki Mas wis sinau lewat HP, moro-moro HP-ne dijupuk ambek adike. Kira-kira kesel enggak ambek adike? Kesel enggak? Kesel ya, jengkel. Oleh sebab itu, adik-adik
kalau tidak mau merasa kesel atau merasa jengkel, jangan godain adik. Kalau kakak-kakaknya di sini atau emas-emasnya di sini yang punya adik suka godain adik, coba adik-adik perhatikan, adik juga akan suka godain adik-adik lagi, godain kakaknya, tentunya menjadi marah. Jadi adik-adik dikasih Tuhan, ngerti ya? Maksudnya firman Tuhan hari ini adalah adik-adik kalau tidak mau merasa jengkel ataupun tidak mau marah ataupun tidak mau digodain sama adiknya, yang jadi kakak, yang jadi abang di sini jangan godain juga adiknya, ya. Bisa ya mengerti tentang firman Tuhan hari ini, masalah mengampuni. Jadi adik-adik juga harus berani menyatakan kesalahannya ataupun berani mengakui bahwa aku ini salah. Dan kalau ada orang atau adiknya mau minta maaf, harus diterima. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau adik-adik tidak mau, kalau adik-adik tidak mau saling mengampuni, ada satu yang sangat senang. Dia senang kalau adik-adik itu berantem. Ada seseorang yang sangat bertepuk tangan kalau adik-adik itu tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Coba, siapa coba? Siapa yang senang kalau lihat adik-adik ribut di rumah? Siapa yang senang? Yes, 100. Yang senang adalah iblis. Tepuk tangan iku iblisnya kalau adik-adik berantem. Iblisnya hore-hore, bahkan mencak-mencak kalau lihat adik-adik tukaran. Benar gak sih? Kalau iblis itu suka lihat orang yang bertengkar, atau iblis itu suka lihat orang yang tidak saling mengampuni. Bener ya? Tadi coba adik-adik baca lagi ya, kita sama-sama baca ayat yang terakhir tadi ya, ayat yang ke-11. Coba kita baca ya, 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya kan? Benar ya? Adik-adik, iblis sangat senang kalau melihat adik-adik tidak akur. Iblis sangat suka lihat adik-adik tidak mau mengampuni, karena dia akan punya teman nanti di neraka. Mau nggak masuk neraka? Tidak mau. Ya, kalau tidak mau masuk neraka, kalau tidak mau jadi temannya iblis, berarti adik-adik harus mau mengampuni satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain. Selain itu, coba apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan? Selain daripada itu, Tuhan juga menghendaki kita saling berbagi satu dengan yang lain, ya. Saling berbagi dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan teman-teman di sekolah, teman-teman di lingkungan adik-adik, ya. Gak boleh pelit-pelit, gak boleh medit-medit, ya. Adik-adik selain dari harus mengampuni satu dengan yang lain, Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling berbagi antara sesama teman, agar terjalin kerukunan, ya, agar terjadi sukacita, damai sejahtera, ya. Kalau adik-adik ada temannya yang membutuhkan pertolongan, mungkin adiknya membutuhkan pertolongan dari kakak, dari abang, adiknya ditolong, ya. Adik-adik nanti pasti
Adik-adik juga harus ataupun suatu saat nanti akan menerima hasil dari perbuatan adik-adik yang suka memaafkan, suka memaafkan orang lain dan mau menerima maafnya orang lain, suka memberi, dan adik-adik juga akan menerima hasil dari perbuatan adik-adik ya, yaitu adik-adik menjadi pintar, adik-adik semua menjadi anak kesayangan papa mama, bahkan menjadi anak kesayangan Tuhan ya. Demikian firman Tuhan kita hari ini yang mengajar kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, atau berani mengakui kesalahan kita terhadap orang lain, berani minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti ataupun yang sudah membuat hati orang lain menjadi sedih. Kita harus berani mengakuinya ya adik-adik, supaya Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Selain daripada itu, Tuhan juga mengajarkan kita saling memberi satu dengan yang lain ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain, supaya apa adik-adik? Tuhan senang ya. Amin. Untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, biarlah firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita semua, mengingatkan Kak Tiamar, mengingatkan adik-adik semua bahwasanya kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain, bahkan juga saling mengasihi, saling memberi satu dengan yang lain. Amin. Kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan. Sekali lagi aja refnya yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, berakar yang kuat sehingga mulai menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mau Tuhan, anak-anak yang masih kecil ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajari kami ya Bapa, kalaupun kami masih kecil, kami masih sangat-sangat kecil, tetapi kami mau belajar melakukan firman Tuhan untuk mengampuni, atau kami juga mau menerima orang yang minta ampun kepada kami, agar Tuhan juga mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan terima kasih juga Tuhan, hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami juga untuk kami saling memberi satu dengan yang lain, untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Kami berdoa buat papa mama. Berkatilah segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh papa mama. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, sehingga bisa mendampingi kami ya Tuhan, sampai kami nanti dewasa, sampai kami boleh membahagiakan kembali kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, juga memberkati segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh papa mama. Biarlah semuanya boleh ada dalam kemurahan Tuhan, sehingga semuanya boleh berhasil seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Memberkati juga
Adik-adik yang kami kasihi, sekalipun Tuhan kami tidak bisa bertemu muka dengan muka, tetapi kami mau tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Biarlah Engkau tetap pelihara anak-anak pelayan kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka, kuatkan dan sehatkan semua anak-anak pelayan kami dimanapun saat ini mereka berada. Jika mungkin di antara anak-anak pelayan kami ada yang sakit, Tuhan, mari Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah, Tuhan hibur hatinya. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan mungkin di antara adik-adik, di antara anak-anak pelayan kami ada yang kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Cukupkan semua kebutuhan anak-anak pelayan kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini Bapa, dan kami akhiri doa kami seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan lagi satu pujian yang mengatakan Yesus sayang padaku. Ya, sambil persembahan diberikan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, kita berdoa dulu. Kita berdiri sekali lagi adik-adik ya. Kita berdiri, kita silakan berdoa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan, berikan hikmat kepada para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkenan dan bisa membantu pelayanan di gereja kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan sebelumnya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lagi di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Allah berjalan di depanmu,
untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakangmu untuk menguatkan engkau. Allah di sekelilingmu untuk menjaga, memelihara, dan memberkati engkau melalui kuasa Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.